Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Parmesiandini dengan NPM 2021030439 dari kelas E Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah arbitrase. Di sini saya akan membahas tema berjudul pelaksanaan atau eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau yang disebut dengan Basyarnas sebagai kewenangan pengadilan agama. Pembahasan arbitrase atau arbitrage dalam bahasa Belanda dan arbitrase bahasa Latin atau tahkim dalam bahasa Islam ialah istilah-istilah yang dipakai menurut bahasa. Para pakar ahli hukum dan peraturan perundang-undangan memberikan pengertiannya mengenai arbitrase sebagai berikut. Menurut Abdul Qadir Muhammad, arbitrase adalah peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase merupakan peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam lingkungan syariah Islam, yang sepadan dengan arbitrase ini adalah sistem tahkim dan kata kerjanya hakama, yang bermakna menjadikan seseorang sebagai penengah atau hakam bagi suatu sengketa. Sayyid Sabiq menerapkan bahwa tahkim adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengakhiri pertengkaran antara dua orang yang bersengketa. Dasar hukum arbitrase syariah adalah adanya anjuran dari Al-Quran tentang perlunya perdamaian. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara kedua suami istri, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan atau perdamaian, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa oleh Sekretaris Basyarnas. Berkas permohonan tersebut mesti mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausul arbitrase. Berkas permohonan itu berisikan nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak. Berkas juga memuat uraian singkatan tentang duduknya sengketa dan juga apa yang dituntut. Pada dasarnya, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pemeriksaan atas sengketa arbitrase harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jika diperlukan, maka jangka waktu itu dapat diperpanjang. Mengenai biaya, pemanggilan, dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Selanjutnya, dalam waktu 14 hari setelah keputusan diterima, para pihak dapat mengajukan kepada arbiter atau majelis arbitrasi untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan keputusan. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan etikat baik, serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lambat 30 hari sejak pendaftaran. Terhadap keputusan arbitrasi, para pihak dapat mengajukan permohonan pembelaan apabila keputusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Dan yang terakhir, yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Permohonan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis, ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrasi. Kepada Panitera Pengadilan Negeri, jika permohonan pembatalan tersebut dikabulkan, maka kedua
pengadilan negeri dalam waktu paling lambat 30 hari sejak permohonan pembatalan diajukan, menjatuhkan putusan pembatalan. Dalam hal ini, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung juga harus memberi waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan banding tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, aturan hukum mengenai pendaftaran putusan dan pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase hanya memuat kewenangan pengadilan negeri, tidak memuat kewenangan pengadilan agama. Oleh karenanya, ada dua pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, kewenangan tersebut merupakan wewenang pengadilan negeri, pasal 59, pasal 61, pasal 62, pasal 63, dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional menjadi kewenangan pengadilan negeri. Yang kedua, berpendapat bahwa semua yang berkaitan dengan penyelesaian ekonomi syariah berdasar pasal 49 huruf I merupakan kewenangan pengadilan agama. Pendapat ini didasarkan pada asas hukum lex posteriori derogat legi priori dan lex specialis derogat legi generali. Kewenangan pengadilan agama untuk melaksanakan putusan atau eksekusi basyarna sangatlah tepat sesuai dengan asas hukum. Untuk itu, dasar kewenangan perluasan kewenangan peradilan agama adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendapat Muhammad Daud Ali mengenai pengertian asas hukum, yaitu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum umum Islam menurutnya yaitu asas keadilan, asas pertanggungjawaban hukum, dan asas kemanfaatan. Arbitrase syariat berlandaskan pada pondasi dasar mengusung keadilan dalam penyelesaian sengketa para pihak, pertanggungjawaban hukum dari putusan arbitrase, serta kemanfaatan dari putusan arbitrase tersebut bagi para pihak yang bersengketa. Menurut Gemala Dewi, ada asas utama mendasari setiap perbuatan manusia termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, dan asas tertulis. Fathur Rahman Jamil mengemukakan 6 asas hukum perikatan Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas peradilan, asas kerelaan, asas kejujuran, dan asas kebenaran, dan asas tertulis. Asas hukum Islam tersebut dipakai untuk rekonstruksi Badan Arbitrase Syariah Nasional, baik sudut kelembagaan, eksistensi, dan aturan hukumnya, terutama mengenai kewenangan eksekusi dan pembatalan putusan. Asas hukum perdata Indonesia digunakan pula sebagai pondasi dan dasar dalam penempatan konstruksi Badan Arbitrase Nasional, yaitu asas kebebasan berkontrak, mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian, 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, 4. Menentukan bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau lisan. Asas-asas hukum perikatan lain dapat digunakan adalah 1. Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, 2. Asas kebebasan dalam membuat perjanjian atau persetujuan, yang ketiga asas bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Islam sekurang-kurangnya menurut keyakinan para pemeluknya adalah agama yang tidak hanya mengatur persoalan akidah dan ibadah, akan tetapi juga memberikan landasan utama tentang norma-norma dasar etika bermuamalah, termasuk untuk tidak menyatakan terutama dalam hal-hal berkaitan erat dengan persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan syariah seperti perdagangan niaga, sewa menyewa, gadai, utang piutang, upah mengupah, dan lainnya. Keterbatasan perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang ekonomi syariah termasuk di dalamnya arbitrase syariah, peran peradilan agama dalam pelaksanaan atau eksekusi Badan Arbitrase Syariah Nasional harus berpegang teguh pada 13 prinsip ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi Islam pengaturannya bersifat kehutanan atau ilahiyah.
Mengingat dasar-dasar peraturan yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua, dalam Islam, ekonomi hanya merupakan satu titik bagian dan al-Islam secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ekonomi berdimensi akidah atau keakidahan. Mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir dari akidah Islamiyah, yang di dalamnya akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap akidah yang diyakininya. Dan yang keempat, berkarakter ta'abudi. Mengingat ekonomi Islam ini merupakan tata aturan yang berdimensi ketuhanan, dan setiap ketaatan kepada salah satu dan sekian banyak aturan-aturannya adalah berarti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terkiat erat dengan akhlak. Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan adanya pemisahan antara akhlak dan ekonomi. Juga tidak pernah mematakan pembangunan ekonomi dalam lingkungan Islam yang tanpa akhlak. Itulah sebabnya mengapa seperti perdagangan, perkreditan, dan lain-lainnya yang semata-mata murni kegiatan ekonomi sebagaimana terdapat di dalam ekonomi non-Islam. Yang keenam adalah elastis, dalam pengertian mampu berkembang secara perlahan-lahan atau evolusi. Yang ketujuh adalah objektif, dalam pengertian Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. Yang kedelapan, memiliki target sasaran atau tujuan yang lebih tinggi. Berlainan dengan sistem ekonomi non-Islam yang semata-mata hanya untuk mengejar kepuasan materi, ekonomi Islam memiliki sasaran yang lebih jauh, yakni merealisasikan kehidupan kerohanian yang lebih tinggi dan pendidikan kejiwaan. Yang kesembilan, perekonomian yang stabil atau kokoh. Kekhususan ini antara lain dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam mengharamkan praktik bisnis yang membahayakan umat insani, apakah itu bersifat perorangan maupun kemasyarakatan. Yang ke-10 adalah perekonomian yang berimbang. Maksudnya ialah bahwa perekonomian yang hendak diwujudkan oleh Islam adalah ekonomi yang berkeseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, antara tuntutan dan kebutuhan duniawi dan pahala akhirat, serta keseimbangan antara fisik dan psikis, keseimbangan antara sikap boros dan hemat. Yang ke-11 adalah realistis. Perakiraan ekonomi, khususnya perakiraan bisnis, tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktik pada sisi yang lain. Dalam hal-hal tertentu sangat dimungkinkan terjadi pengecualian atau bahkan penyimpangan dari hal-hal yang semestinya. Yang ke-12, adanya harta kekayaan itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam prinsip ini terkadang maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam pendayagunaan harta kekayaan itu tetap harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tuntutan Sang Maha Pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atas dalih apapun. Yang terakhir, memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta kekayaan. Bahwa pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, aturan sudah jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan atau eksekusi putusan badan arbitrase kewenangan pengadilan negeri. Akan tetapi, Badan Arbitrase Syariah Nasional merupakan badan khusus di lingkungan Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu, maka para pihak yang memiliki Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai tempat penyelesaian sengketanya, maka sudah menjadi kewajibannya untuk tunduk kepada sistem peradilan yang menjadi hukumnya. Badan Arbitrase Syariah Nasional menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah, maka secara kewenangan absolut merupakan kewenangan peradilan agama. Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas sebelumnya lebih dikenal dengan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI.
sangatlah diharapkan oleh umat Islam Indonesia. Bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat Islam untuk melaksanakan syariah Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah kebutuhan real, adanya praktek terperdata secara perdamaian selaras dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Selain itu juga adanya keselarasan antara keberlakuan hukum yang dipakai oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional, bahwa emang secara peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase masih memakai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan kewenangan untuk pelaksanaan atau eksekusi putusan badan arbitrase harus ke pengadilan negeri. Akan tetapi, khusus untuk putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, diharapkan kewenangan tersebut beralih ke pengadilan agama sesuai dengan hukum yang diberlakukan oleh Badan Arbitrase Nasional, yaitu hukum Islam. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.